Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6, alangkah baiknya sebelum memulai presentasi, biarkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari Adel. Perkenalkan, nama saya Adel Muhammad Sorin Serali dengan NIM 11022-13201. Perkenalkan, nama saya Pascal Hugo Dardo Tagaol dengan NIM 11022-13047. Perkenalkan, nama saya Pongti Kumum Tasak dengan NIM 1102210311. Dan perkenalkan, nama saya Radin Muabas dengan NIM 1102210300. Oke, sebelum memulai presentasi, biarkan kami memberikan judul yaitu pembelajaran imersif sebagai metode pembelajaran masa depan. Sebelum lanjut ke jauh-jauhnya, biarkan saya menyebutkan apa itu imersif. Jadi, pembelajaran imersif adalah bagaimana kegiatan pembelajaran diarahkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran sebanyak mungkin melalui panca indera mereka. Di era serba digital, pembelajaran imersif akan menjadi bagian dari masa depan pendidikan kita, yang menjadikan kegiatan pembelajaran jauh lebih efektif sebagai buah dari kecanggihan teknologi digital, kecerdasan buatan, realitas virtual, realitas campuran, serta augmented reality. Melalui pembelajaran imersif, siswa diajak masuk ke dalam lingkungan digital interaktif. Para siswa mendapatkan pengalaman sensorik secara utuh. Secara demikian, mereka mendapatkan perasaan yang lebih nyata ketika mempelajari berbagai hal. Bisa dilihat di contoh latar belakang ini, ketika siswa mengalami pembelajaran, banyaknya siswa yang kurang fokus akibat merasa bosan dan lainnya. Mulai dari ada yang tidur, atau mencoret-coret gambar, dan sebagainya. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama untuk tujuan, poin pertama menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih terhibur. Yang ketiga, mendorong pembelajaran ke program STEM atau sains, teknologi, engineering, dan math. Dan yang keempat, membantu pendidikan jarak jauh menjadi lebih mendalam dan mudah dipahami khususnya di masa pandemi saat ini. Untuk manfaatnya, yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menghibur dan seru. Yang kedua, menjadikan siswa lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran. Dan yang ketiga, menghindari kejenuhan dalam belajar yang dapat menyebabkan siswa kehilangan motivasi belajar. Untuk gagasannya, untuk siswa yang belajar dengan media daring, semua siswa mendapatkan tugas yang harus diselesaikan. 87% siswa memperoleh manfaat dari penyampaian materi oleh guru. Namun, hanya 65% siswa yang mendapatkan kesempatan sesi tanya jawab antar siswa dan guru. Penugasan ini mungkin erat kaitannya dengan beban kurikulum yang harus dipenuhi oleh guru. Meski demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah membebaskan guru dari tuntutan capaian kurikulum, baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Berikut tabel perkembangan pembelajaran pada masa COVID. Nah, sekarang masuk ke solusi. Solusi dalam masalah ini yaitu dibuatnya metode pembelajaran imersif karena yang pertama peningkatan pembelajaran melalui tindakan. Pembelajaran imersif digunakan atau dibangun berdasarkan penelitian ilmu saraf selama beberapa dekade yang menunjukkan bahwa otak kita sebenarnya ditipu oleh konten digital. Jadi kita cenderung bereaksi terhadap pengalaman imersif dengan cara yang sama seperti di dunia nyata. Ini menjadikan pembelajaran imersif sebagai pengubah permainan untuk pembelajaran berbasis praktik, karena ini menunjukkan bagaimana kita akan bereaksi dalam skenario kehidupan nyata. Nah, yang kedua, menyediakan lingkungan bebas gangguan. Dengan munculnya kemajuan seluler dan digital, kehidupan modern semakin penuh dengan gangguan yang tidak dapat kita tolak. Tapi
ini berpotensi memiliki dampak negatif pada pengalaman belajar dan kemampuan pelajar untuk belajar dan menyimpan informasi. Nah, yang ketiga, latihan membuat sempurna. Pengulangan mengarah pada menyempurnakan teknik dan secara signifikasi meningkatkan retensi pembelajaran. Secara signifikasi, teknologi imersif memberikan ruang untuk mengulang aktivitas dan mengeksplorasi hasil yang berbeda, berdasarkan tindakan dan reaksi siswa yang berbeda. Dan yang terakhir, yang keempat, membawa pembelajaran menjadi hidup. Meskipun teknologi imersif menawarkan cara yang brilian, mengembangkan keterampilan praktis, teknologi ini juga berpotensi membantu pelajar untuk jatuh cinta pada pembelajaran dan memicu rasa ingin tahu. Jadi skip. Nah, pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan. Yang pertama, Kemendikbud. Kemendikbud karena konsep pembelajaran ini merupakan konsep massal yang akan diterapkan, tentunya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Nah, dan yang kedua, Menteri Pendidikan, karena tugas dari Menteri Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta mengelola kebudayaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membantu mengimplementasikannya. Yang pertama, memfasilitasi setiap sekolah untuk melakukan pembelajaran imersif. Kedua, melakukan perbaikan jaringan di setiap daerah. Tiga, menjelaskan kepada orang tua dan para siswa mengenai cara kerja pembelajaran imersif. Kesimpulan. Yang pertama, pernyataan gagasan. Pembelajaran imersif adalah cara yang sangat efektif bagi orang-orang dari segala usia dan pengalaman untuk memperluas basis pengetahuan mereka dan menyempurnakan keterampilan baru. Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir dari headset VR menjadi lebih terjangkau dan meningkatnya fungsionalitas teknologi seluler berarti bahwa teknologi imersif sekarang bergerak dari niche ke mainstream. Yang kedua, yaitu cara merealisasikan dan waktu yang diperlukan. Pembelajaran imersif melibatkan penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan digital atau buatan yang imersif. Pendidik kemudian membawa siswa mereka ke dalam topik pengajaran, membiarkan mereka mengalami dan berinteraksi dengan pembelajaran, bukan hanya membaca atau mendengarnya. Tiga, yaitu prediksi dampak bagi masyarakat. Kelebihan lain metode pembelajaran imersif adalah dapat memotong ongkos pembelajaran. Sekedar ilustrasi, saat siswa-siswa perlu mengunjungi Candi Borobudur untuk kepentingan pembelajaran, sejarah, dan geografi, akan jauh lebih irit dilakukan lewat bantuan teknologi realitas visual dan realitas campuran. Selain juga akan menghemat waktu. Jadi itulah hasil dari presentasi kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.